Shalom Tiberias. Tepuk tangan buat kasih setia, kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ada sampai hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dia melayakan, Dia mengasihi Bapak Ibu. Kasihnya tercurah tanpa syarat bagi Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari satukan hati kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pemeliharaanmu, buat anugerahmu bagi setiap kami. Kami ada sampai hari ini semuanya karena anugerah belas kasihan Tuhan. Kami doa biar ketika kami menyembah, kami memuji dalam roh dan kebenaran, sesuatu yang dahsyat terjadi bagi setiap kami. Yang butuh jalan keluar, terima jalan keluar. Yang butuh kesembuhan, terima kesembuhan. Yang butuh kelepasan, terima kelepasan. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, dengan mata kami, dengan iman kami akan melihat semuanya Tuhan jadikan indah bagi setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Roh Kudus ada dalam setiap kami, menuntun kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan. Kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji disayang Tuhan, menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan setiap ibadah kami Tuhan ditempati dari awal, pertengahan bahkan hingga akhirnya. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, mengampuni, melayakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Mari datang dengan hati yang menyembah, mari datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena angkat tangan Bapak Ibu sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Panggil namanya, Yesus mendengar. Yesus mendengar dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Mari bersyukur. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya Tuhan bekerja, kita beri tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi amin. Oleh karena sekali lagi sama-sama dengan hati mengucap syukur. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Ini yang kami imani, menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari gereja Tiberias, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Lebih lagi, panggil nama Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Bawa doa Bapak Ibu sama Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Lebih lagi mengucap syukur. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita beri tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Yesus
kerjakan, mari mengucap syukur. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Angkat tangan. Percaya kalau Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang pasti bela setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Pujilah namamu Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Lebih lagi, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan bela. Tangannya sanggup membuatmu naik. Tiada yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Percayalah. Mari dengan iman nyatakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Sanggup membuatmu naik ke gunung. Tetap percaya, Tuhan yang bela. Yang percaya Tuhan pasti bela. Kita beri tepuk tangan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Kami mau terus bersyukur, yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, buatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Yang percaya Tuhan pasti bela. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Boleh lebih dahsyat lagi tepuk tangan. Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan. Kalau Tuhan bela setiap kami, Tuhan yang sama pasti membela setiap kami. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Apapun tantangan kami, apapun pergumulan kami mau terus maju. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang bela setiap kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Tangan Tuhan tepat pada waktunya menolong setiap kami. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang semakin ditinggikan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Biar dengan mata iman kami melihat semuanya indah bagi setiap kami. Semua yang Tuhan kerjakan baik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur, yang disayang sama Tuhan. Gereja Tiberias dengan iman, mari sama-sama kita boleh katakan amin. Yang disayang Tuhan, yang percaya kita dibela Tuhan Yesus, bersama-sama lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan kita. Kasih salam kanan kiri depan belakang rumah Tuhan. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Kita bersorak-sorai sore hari ini buat Tuhan Yesus Kristus. Rasa syukur kita pujian ini sama-sama. Kasih kemuliaan tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus.
sahabat yang setia Tuhan Yesus Kristus namanya. Boleh lambaikan kembali tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Saudara lebih dahsyat, haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Mari jangan malu-malu kita bergerak, menari bagi nama Tuhan. Angkat suara kita memuji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama gereja Tiberias. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu. Kita melompat sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Tiberias Choir. Takkan kau tinggalkanku, itu janji, kau selalu besertaku. Mari yang percaya sama-sama. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Dia sahabat kita yang setia. Dia tak pernah kecewakan kita. Dia tak pernah tinggalkan setiap kita. Mari sama-sama dengan hati bersyukur umat Tuhan. Katakan. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu. Boleh lebih dahsyat sore hari ini buat Tuhan Yesus. Come on, choir. Takkan kau tinggalkanku, itu janji, kau selalu ada buat setiap kami. Mari sama-sama. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah. Sebab Tuhan Yesus ada buat setiap kita. Tuhan Yesus yang menyertai setiap kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Sebab ada Tuhan Yesus sahabat kita yang setia. Haleluya. Takkan sebab kau besertaku. Takkan dan Dia menjaga kita. Takkan sebab kau besertaku. Takkan sebab Engkau yang menjaga hidupku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Yang bangga punya sahabat yang setia. Sama-sama. Yesus kau. Untuk selama-lamanya. Kita menari sama-sama buat Tuhan Yesus. Come on. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Sekali lagi umat Tuhan, lebih dahsyat katakan. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kasih salam saya tepuk tangan buat Tuhan yang setia, Tuhan pembela setiap kita yang bersuka cita. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat sekali lagi buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, senang setiap kita
Boleh kembali melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini. Semua bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Minimal 3 orang sore hari ini. Kasih senyum, katakan Tuhan Yesus kita sangat baik. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi di sore hari yang indah ini, kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat menyaksikan. Membangun karakter Kristus memerlukan waktu dan sikap dasar, yaitu kesediaan untuk belajar dan kesediaan untuk berubah. Dan karakter yang kokoh dibentuk di atas dasar disiplin diri dan dedikasi. Karakter yang baik menghasilkan buah-buah yang unggul dan berkualitas. Buah-buah yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan orang lain. Memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita adalah memiliki integritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang tulus, jujur, dan memiliki konsisten antara hati, perkataan, dan perbuatan. Dapat dipercaya, berkata ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Setia dan bertanggung jawab. Dan selalu memiliki karakter Allah di dalam kita. Karakter Kristen adalah memiliki kasih karena Allah adalah kasih. Dan kita melayani jiwa-jiwa dan juga suka menolong orang lain, itu adalah kasih. Juga kita pasti akan memiliki sukacita kalau kita mempunyai karakter Allah di dalam kita dan kita hidup dalam kekudusan. Dan kemudian miliki kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki oleh orang-orang percaya. Memang tidak mudah, tetapi Allah akan memahkotai keselamatan bagi kita yang memiliki sikap kerendahan hati. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, di sore hari ini kita mau dengar, kita mau terima pesan Tuhan lewat pemberitaan Suara Gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan Suara Gembala bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada sore hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 12 Januari 2025 dengan tema tujuan hidup kita harus jelas. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gereja Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan, diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Promo yang kedua, tujuan hidup kita harus jelas. Yang pertama, tujuan hidup kita memuliakan Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 4 sampai dengan ayat 6, juga di dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Hari-hari ini begitu cepat berlalu. Sekarang kita sudah ada di tahun 2025. Sebagai orang percaya kita harus memiliki tujuan, yaitu memuliakan Tuhan Yesus dan juga siap ke surga. Kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Galatia 6 ayat 10. Kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita memuliakan Tuhan dengan ucapan kita. Ibrani 13 ayat 15. Hendaklah selama kita hidup kita untuk memuliakan Allah. Tidak ada hidup yang lebih berarti daripada hidup untuk memuliakan Tuhan. 2. Tujuan hidup kita hidup berjalan dalam terang Tuhan. Yohanes 8 ayat 12. Juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Terang melambangkan Allah atau firman-Nya. Jadi berjalan dalam terang Tuhan berarti kita berjalan dalam firman Tuhan dan berjalan dalam terang Allah. Hidup dalam terang adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi manusia yang baru yang tidak diperhamba oleh dosa, menjadikan kebenaran sebagai pedoman dan menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidupnya. Hidup dalam kebenaran Allah yang mutlak berarti kita tolak hidup lagi sebagai hamba dosa. Yohanes 8
ayat 31 dan ayat yang ke-32. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita komitmen total. Lukas 14 ayat 33. Seseorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua yang mengikatnya dan menghalanginya untuk berkomitmen dan berpegang teguh hanya pada kebenaran sampai pada akhirnya. Kita sudah melihat apa yang menjadi arah tujuan Yesus. Tujuan hidup Tuhan Yesus dari awal sampai akhir adalah menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa kita, bagi keselamatan kita dan semua orang. Mari kita berkomitmen dengan mengikuti Yesus dengan setia, berkorban memikul salib, juga melayani orang lain, menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa dan maut. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadi doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan pada sore hari ini. Sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau saksikan terlebih dahulu video Natal, perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia tahun 2024 pada hari Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang dilayani oleh pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Shalom saudara, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus balaskan Anda 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belakang. Jadi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia dan membawa pemulihan bagi kita. Yesus, kita bersaudara dengan Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, atas kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus katakan apa saudara? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, Anda menyatu dengan Tuhan Yesus, amin. Engkau dijanjikan hidup yang kekal. Artinya saudara akan bangkit pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Kita menjadi tetangga di sorga, amin. Maka imani, hari ini saudara disembuhkan, tidak sakit, tidak gagal, Anda sembuh, amin. Sesuai
sesuai dengan perintah-Mu kepada gereja Tiberias untuk merayakan Natal di Stadion Utama dengan kuasa minyak dan anggur. Engkau memberi perintah khusus kepada gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Inilah minyak urapan. Yang pertama, untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan sorga, hadir di tengah kami. Berkati kami sebagai warga sorga. Sunyi senyap bintangmu gemerlap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, juru selamat manusia, ada datang di dunia, ada datang di dunia. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kiralah nama nasi kuria layak nama, kiralah nama nasi kiara nama, kiralah nama nasi kuria layak nama. Haleluya, haleluya Yesus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, selalu naik tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu, dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu. Dan kita akan pesta bersama di surga, menjadi tetangga di surga. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kita beri tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, perkenanan Tuhan lewat pelayanan gereja Tiberias Indonesia. Sore hari di rumah Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, sama-sama kita mau tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat perkenanan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan Yesus lewat hadirat Tuhan, lewat sukacita yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap nyanyian kami, setiap sembah syukur kami, pujian penyembahan yang kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus, boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Biar jadi dupa yang harum, biarlah tubuh kami, diri kami boleh jadi juga persembahan yang kudus, yang berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Yang berdoa Tuhan, biarlah di tempat ini hanya kemuliaan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang ada, yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bentuk kami lewat firman-Mu Bapa. Ubahkan setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan kuatkan setiap kami
lewat isi hatinya Tuhan Yesus. Berkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Alexander Simanjuntak, kami percaya hikmat dari surga turun atas hamba-Mu, sehingga setiap kabar firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar yang kudus ini, semuanya seturut dengan kehendaknya Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih lagi di sore hari ini. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Tutup mata kita sama-sama kembali di hadapan Tuhan. Dia Allah yang baik setiap kita. Dia Allah yang setia buat setiap kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim hidup kami Tuhan, di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun kami lemah Tuhan, ku kuat maupun lemah, namun satu nama, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
yang terbaik bagi setiap yang cinta Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Mari nyatakan dengan bangga, sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena kasih-Nya, oh Yesusku. Boleh sambil bangkit berdiri umat Tuhan, kita nyatakan, sekali Yesus. Kami angkat tangan kami dua-dua di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami taruh iman percaya kami taruh harapan kami sama Tuhan Yesus. Lihat kebaikan Tuhan, lihat kasih-Nya Tuhan. Sampai buka hati kita untuk kita diberkati firman Tuhan. Oh Yesus, ku cinta Kau. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus dari hati kita sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali lagi mari sama-sama umat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Karena kasih kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Angkat tangan kita, buka hati dan sambut firman Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Lalu ibadah Tiberias live streaming juga menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang menonton dalam live streaming. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square ya. Kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Januari. Tidak terasa satu minggu ini berjalan dengan cepat ya. Saya minggu kemarin sekolah udah masuk, udah nganter sekolah, ketemu dengan jemaat juga di sekolah. Ya, ada beberapa pelayanan juga kemarin. Tiba-tiba bangun pagi, udah hari Jumat aja nih saya bilang. Besok udah minggu kedua ya, udah persiapan khotbah lagi buat minggu ya. Ya, pesta Natal tahun baru sudah selesai. Ya, waktunya kita berjuang lagi di tahun 2025, amin. Tapi berjuangnya bukan dengan kekuatan sendiri, berjuangnya bersama Tuhan ya. Jadi apapun tantangan, kalau sama Tuhan pasti ada jalan keluarnya, amin. Kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita pelajar firman Tuhan. Kita lihat dulu temanya pada hari ini. Judulnya adalah Tahun Baru Fokus kepada Kerajaan Allah. Ya, Tahun Baru Fokus kepada Kerajaan Allah. Kita pelajari dari Alkitab kita, dari Matius 6 ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Silakan Pak. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke. Slide selanjutnya. Yesus mengajarkan prioritas hidup yang benar.
Di tengah kekhawatiran tentang kebutuhan hidup, kita dipanggil untuk mendahulukan kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya. Bapak Ibu, kalau kita membaca Matius 6 ayat 33, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, mulailah di ayat yang ke-25 sampai habis 34. Nah, topiknya di situ, itu judulnya tentang hal kekhawatiran. Ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, yang banyak ya ditulis di Alkitab ini salah satunya adalah apa? Bagaimana manusia itu khawatir tentang masa depannya. Matius 6 ayat 33 mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya untuk tidak khawatir. Ya, kekhawatiran itu kenapa sih? Kalau kita baca dalam konteks Matius 6 ayat 33 ini dari 25 sampai 34. Ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, makan, minum, pakaian dan sebagainya. Ya mereka khawatir, kenapa? Karena mereka melakukan itu ya kerja kerasnya tapi tanpa Tuhan di sana. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya beberapa negara-negara yang memang dikenal orangnya kerja keras, seperti contohnya Jepang lah. Ya ketika mereka kerja keras bangun pagi pulang malam, bangun pagi pulang malam. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, di situ ada kekecewaan besar dan akhirnya mereka bisa melakukan hal yang tidak benar, yaitu bunuh diri. Kenapa? Karena kecewanya luar biasa dengan keadaan. Karena apapun yang mereka kerjakan, mereka merasa mampu dengan kekuatan sendiri. Tiba-tiba dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah di tahun 2025 saya katakan Bapak Ibu, robah bagaimana cara kita hidup di tahun 2025 ini. 2024 ada banyak kesalahan di sana. Nah, Yesus datang untuk apa? Untuk mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya bagaimana prioritas hidup yang benar. Ya, dengan kekuatan sendiri tidak mungkin, dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Makanya Tuhan mengajarkan jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan tahu Bapak Ibu perlu apa kebutuhan pokoknya, Tuhan tahu makan, minum, pakaian. Ya kan, keuangan untuk apa? Untuk sekolah anak dan sebagainya. Tuhan sangat mengerti akan hal itu. Ya kan? Nah, oleh karena itu bagaimana cara Tuhan untuk apa? Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan segala sesuatunya. Tuhan tambahkan, jadikanlah kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas dalam hidup kita. Ya, hati kita tidak melekat kepada materi, hati kita tidak melekat kepada apa? Tawaran-tawaran dunia. Tetapi hati dan pikiran Bapak Ibu, pikiran dan hati kita itu melekatnya kepada Tuhan. Ya, ada orang cari Tuhan cuma karena berkatnya. Kalau orang hanya cari Tuhan, hanya mencari berkatnya, suatu saat orang itu akan kecewa. Jangan mencari berkat Tuhan, tapi carilah Tuhan yang memberkati. Ya kan? Kalau kita mencari Tuhan yang memberkati, kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, kerajaan Allah yang paling utama, dan kita menghidupi kebenarannya di dalam hidup kita sehari-hari menjadi pribadi yang taat dan setia. Ya, kita nggak usah minta sama Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita akan terkaget-kaget, terheran-heran bagaimana Tuhan membuka pintu berkat, pintu mujizatnya di tahun 2025. Ya, semua akan ditambahkan kata Tuhan. Ekonomimu akan ditambahkan, keuanganmu akan ditambahkan. Ya, bahkan bukannya ditambahkan, akan ada banyak apa? Banyak hal-hal mujizat. Ada apa? Ada terobosan, ada peningkatan. Ya, ada apa? Ada terobosan yang luar biasa di kantor, di pekerjaan, di toko, di dagang. Ya kan? Sementara orang dunia bekerja keras tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu tetap bekerja, tapi bersama Tuhan mujizatnya luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya konsep ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya, kemana hati kita melekat? Ya, kemana hati kita tuh menempel begitu. Ketika Yesus 40 hari habis puasa, iblis datang bawa tawaran dunia. Ya kan, kenapa iblis datang? Karena iblis tahu Yesus juga ada daging. Yesus juga manusia. Apalagi Yesus habis puasa, haus dan lapar. Biasanya orang haus dan lapar berbicara hidupnya dalam titik terendah. Ketika menghadapi godaan, dia pasti oke-oke saja. Yang penting gue bisa makan, yang penting gue bisa minum, ya kan? Dan apapun yang ditawarkan oleh dunia oke saja. Kalau soal nanti Kristen atau enggak, murtad atau enggak, itu urusan belakang. Yang penting perut bisa kenyang. Kan banyak orang sekarang begitu. Ya, udah kepepet akhirnya disuruh tinggalkan Yesus supaya ada harta, jabatan, dan pasangan hidup, mereka mau tinggalkan Yesus. Ya, iblis tahu, Yesus nih habis puasa.
dia lapar dan haus. Ya, kita coba deh kita goda. 3 kali digoda, tapi 3 kali itu digagalkan sama Tuhan. Karena Yesus tahu godaan inilah yang membawa kebinasaan. Hari ini, robah prioritas hidup kita. Bukan dunia yang harus kita tuju. Bukan hati kita melekat kepada dunia. Melekatlah kepada Tuhan. Ya, percayalah kepada Yesus dan hidupi kebenarannya. Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa makna dari fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya? Ya, apa maknanya? Tadi saya kasih penjabaran secara umum, ya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Belajar dari Alkitab, apa makna dari fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya? Yang pertama, fokuslah kepada kehidupan rohani, bukan kekhawatiran. Oke, fokuslah kepada kehidupan rohani, bukan kekhawatiran. Yuk, kita lihat dulu Kolose 3 ayatnya yang kedua. Silakan, Pak. Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oke, keterangannya apa? Dunia sering mengarahkan fokus kita kepada yang fana, seperti keserakahan, ambisi pribadi, atau kenikmatan materi. Ya, hidup harus selaras dengan kehendak Allah, karena hidup ini hanyalah sementara. Kalau kita bergaul dengan orang dunia, Bapak Ibu, mereka mengatakan begini, ya hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sementara, berarti kita boleh dong melakukan apa saja. Nah, kalau orang Kristen termakan dengan filosofi ini, itu berbahaya. Ya, saya berapa kali katakan di Betos dan setiap hari Minggu dalam live streaming, saya katakan, kita diberikan kehendak bebas, tetapi kita nggak bisa hidup sebebas-bebasnya. Ya, hidup kita ada Roh Kudus. Roh Kudus akan kasih warning kepada Bapak Ibu dan saya bahwa apa? Bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan kalau tidak benar, ada warning dari Roh Kudus. Tetapi kalau kita mau hajar terus, itulah kehendak bebas. Yang dimana akhirnya Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Nah, saya ingin katakan Bapak Ibu, jangan kita seperti orang dunia. Ya, mengatakan hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sementara. Akhirnya kita barbar dalam hidup kita. Saya katakan, kalau kita punya kehidupan rohani, ya, yang kita lakukan adalah apa? Karena hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya sekali, berarti apa yang kulakukan, apa yang kukerjakan seharusnya selaras dengan kehendak Allah. Ya, saya kalau berapa kali saya cerita, kalau tadi malam minggu misalnya saya dugem, main perempuan begitu, bisa saja. Tetapi apa yang saya lakukan ini apakah sesuai dengan kehendak Allah? Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu pulang dari gereja langsung rokok di luar begitu. Tapi kalau di Betos gak ada, semua baik-baik Bapak Ibu. Keluar makan cilok Bapak Ibu, ya kan. Keluar ambil aqua, keluar makan roti, ya kan. Keluar makan permen, makan bonbon, ya kan. Gak ada yang keluar ngerokok itu yang di Tangerang sana, ya kan. Kalau saya Tangerang, saya bilangnya di Bekasi Timur Bapak Ibu, ya kan. Ya. Kalau orang Kristen ngerokok Bapak Ibu, ya terus ketemu pendeta mengatakan jangan ngerokok, terus jemaat mengatakan ngeyel sama pendetanya. Mana ayatnya yang mengatakan bahwa ngerokok itu dilarang sama Tuhan? Secara eksplisit memang tidak ada. Musa mengatakan kepada bangsa Israel, Yeskiel mengatakan kepada bangsa Israel, Yesaya mengatakan, Petrus mengatakan, Paulus mengatakan apa? Tentang rokok. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Tubuh kita adalah bait Allah. Itu loh, yang seharusnya dijaga. Ya, Yesus aja datang ke bait Allah, ada yang main judi di sana, marah Bapak Ibu. Apalagi tubuh kita bait Allah ini sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kok masih mau masukin nikotin? Kok masih mau mabuk? Kok masih mau narkoba? Kok masih mau seks bebas? Ya kan, apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah? Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Makanya bagaimana caranya? Ya, kita harus punya kehidupan rohani. Kehidupan rohani Bapak Ibu dan saya. Itulah yang akan membuat hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu, mata Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Ya, kalau Pak Paryaji mengatakan dulu di sorga itu banyak CCTV. Ya, apa yang kita kerjakan mungkin istri gak tahu. Mungkin suami nggak tahu, mungkin anak-anak tidak tahu. Tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, mau benar atau tidak, mata Tuhan itu melihat. Ya, makanya tahun 2025,
Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kehidupan rohaninya itu harus diperhatikan. Ya, pergaulannya itu harus diperhatikan. Oke? Tontonannya itu harus diperhatikan. Apa yang kita baca harus diperhatikan. Jangan sampai tontonannya, bacaannya, pendengarannya, ya apa yang kita tonton, kita baca, kita dengar, ya semuanya melenceng dari firman Tuhan. Jangan sampai kita juga punya pergaulan, ya kan, teman-teman kita adalah teman-teman yang tingkah lakunya melenceng dari firman Tuhan. Itulah yang membuat Bapak Ibu dan saya akhirnya hidupnya jauh dari kehendak Allah. Ya, hati-hati. Ya, makanya kekhawatiran itu tidak akan hilang. Ya, kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya tidak memperhatikan kerohanian dengan baik. Ya, tahun 2025 seleksi ketat apa yang ada di sekeliling kita. Ya, dulu saya SMA bergaul Bapak Ibu. Kuliah apalagi, wah kita anak-anak Jakarta Selatan Bapak Ibu. Anak Jaksel. Ya, dulu kan saya belum tahu Bekasi Timur. Saya tuh tahu Bekasi Timur, Bekasi Barat, ya kan, Merundat, Tambun, apalagi Pakayon. Itu gara-gara kita pelayanan Tiberias. Iya, saya dulu nggak tahu makanya Tangerang, Cikupa, Balaraja, Tangerang Selatan di mana lah, jauh Depok, Sawangan. Kita nggak tahu, cuma gara-gara kita pelayanan Tiberias, Cikarang sana, Tambun sana, apalagi Kerawang sana. Saya belum pernah ke sana, cuma karena ada pelayanan Tiberias kita bisa nyampe ke sana. Ya, Bapak Ibu, zaman dulu saya juga begitu. Wih, teman-teman kita gaulnya luar biasa. Tapi setelah bertobat, mempunyai kehidupan rohani, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau bertobat. Kata Tuhan, seleksi temanmu. Ya, sampai sekarang teman saya dikit Bapak Ibu, sangat dikit, bisa dihitung dengan jari. Ya, kadang-kadang nih, udah mau lebaran, ya kadang-kadang ada kumpul-kumpul teman kampus kan, buka bareng, bukber. Ya, kadang-kadang, ayo kumpul, perbanas, kelas H. Wah, dalam hati saya nih, kalau kita kumpul bahaya nih. Ya kan, pemain-pemain lama berkumpul bahaya Bapak Ibu, ya kan. Tuh iya, pemain-pemain lama berkumpul menjadi pemain baru lagi Bapak Ibu, ya kan. Iya, teman saya rumahnya di belakang BCP sana. Gua teman kacau-kacau dulu, WA, Lek lu di mana? Gue lihat lu ada jadwal di BCP. Iya. Main dong ke rumah gua, teman kita laki-laki. Dia sebutin nama-namanya, ada si ini, si ini, si ini, si ini. Sebelum lo khotbah, lo main dulu ke rumah gua. 5 menit ke BCP. Dalam hati saya, gila. Gua datang ke sana, jatuh dalam dosa kita. Terus kita khotbah tentang kekudusan gitu. Waduh. Ya kan? Apa namanya? Membohongi jemaat Bapak Ibu. Wah, saya bilang, saya nggak bisa. Ya, kebetulan anak saya juga ada latihan piano, jadi pulang malam, jadi saya nggak bisa. Saya bilang, sorry, kalau memang mau ketemu di gereja, ya kan, sambil beribadah, pujian penyembahan, haleluya. Ya. Dia bilang, aduh, sorry Lek, gua nggak bisa kalau ikut lo ke gereja. Nah, puji Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya diselamatkan karena jadwal Tiberias, saya bilang begitu, ya kan. Oh, puji Tuhan. Ya, nah makanya saya katakan, hati-hati gitu loh, kehidupan rohani itu sangat penting. Menjaga kita berbuat dosa, menjaga kita juga untuk apa? Supaya Bapak Ibu dan saya tidak hidup dalam kekhawatiran. Ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ingat Bapak Ibu, hidup ini hanya sementara. Ingat, hidup ini hanya sementara. Hitung-hitungan. Opung berapa umur? Opung udah 70 tahun, puji Tuhan. Tambah bonus 10 tahun 80. 90, udah mulai persendian, cekok-cekot, ya kan. Iya, tadi di ECBD. Ya, bukan di Bidek, udah rambut putih, umur 70. Pak Pendeta tolong doain. Opung umur berapa? 70. Opung mau doain apa? Lutut. Kalau berdiri, dari duduk ke berdiri, sakit. Ya kan, sudah habis pelumasnya. Oh haleluya. Dalam hati saya kasih minyak goreng, enak juga nih ya kan. Iya kan? 70. Sekarang orang 70 masih hidup. 35 juga udah tewas juga ada. Iya kan, 20 tahun orang udah mati ada. 15 tahun anak muda sudah dipanggil Tuhan sudah ada. Jadi artinya apa? Bahwa hidup ini benar-benar sementara. Yang sementara ini jangan kita isi dengan hidup yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Ya, makanya Kolose 3 ayat 2 tadi mengatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi mengajarkan Bapak Ibu bukan cinta Tuhan, hanya cinta materi, hanya mengejar kesuksesan, dan di bumi banyak orang khawatir. Tapi kalau kita punya kehidupan rohani yang baik, kita tidak akan pernah khawatir. Dan juga langkah hidup kita
selaras dengan kehendak Allah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna yang kedua? Ya, yang kedua adalah jadikan kebenaran Allah sebagai gaya hidup. Oke, jadikan kebenaran Allah sebagai gaya hidup. Kita lihat Roma 12 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, keterangannya apa? Kita dipanggil untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam terang firman Tuhan, ya, sehingga menjadi saksi bagi dunia. Paulus datang kepada jemaat di Roma, ini latar belakangnya dulu ya. Paulus datang kepada jemaat di Roma, yang dimana Roma, jemaat anak-anak Tuhan, sedang berhadapan dengan pemerintahan Kaisar Nero di zaman itu. Nah, Kaisar Nero Bapak Ibu adalah seorang kaisar yang tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah dewa-dewa. Ya, berarti ketika menyembah dewa, tidak menyembah Tuhan, berarti apa? Tidak ada kekudusan di situ. Nah, orang Kristen di sana bingung, bagaimana nih? Ya kan, sementara pemerintahannya tidak percaya Yesus, sementara kami sebagai orang Kristen bagaimana cara hidup kami? Makanya Paulus datang kepada jemaat di Roma dan memberikan nasihat kepada mereka. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan kata lain, Paulus ingin katakan apa? Jadikan kebenaran Allah itu sebagai gaya hidup. Walaupun Kaisar Nero mereka tidak mengajarkan kekudusan, walaupun Kaisar Nero sebagai pemerintahan tidak mengajarkan untuk hidup takut akan Tuhan, tetapi sebagai orang Kristen di zaman itu yang mengerti kebenaran, jadikanlah kebenaran Allah sebagai gaya hidup. Ya kan? Kita lihat dunia Bapak Ibu tidak mengajarkan kekudusan. Kita lihat dunia tidak mengajarkan hidup dalam pertobatan. Bukan berarti karena dunia tidak mengajarkan pertobatan dan kekudusan, kita tidak menjadikan kebenaran Allah, tidak menjadikan gaya hidup. Justru kita harus menjadi terang bagi dunia yang hidup di dalam kegelapan. Ya, coba lihat Bapak Ibu kota California, Los Angeles kemarin. Kebakarannya sangat mengerikan, kayak neraka Bapak Ibu California. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, 3 hari sebelum kebakaran itu ada perempuan street preacher, pengkhotbah jalanan. Dia bawa mic, dia bawa speaker, dia berteriak-teriak di pinggiran jalan California. Dia mengatakan, hati-hati kota California, Los Angeles, Hollywood. Murka Allah akan segera turun. Karena apa? Karena kalian melakukan hal yang najis di hadapan Tuhan. Ya, melakukan seks sebelum nikah. Anak-anak muda melakukan seks sebelum nikah. Ya kan, homoseksual, biseksual, LGBT. Ya kan, permainan juga apa? Penyembah-penyembah berhala, bermain okkultisme. Bapak Ibu, emang Hollywood gak bermain okkultisme? Main Bapak Ibu. Sebagai pelaris, kalau kita kan Gunung Kawi, Gunung Kidul. Gak mungkin juga artis Hollywood ke Gunung Kawi Bapak Ibu, ya kan? Mbak, tolong dibantu Mbak. Iya kan? Jeremy Lopez, Ben Affleck ke situ Mbak, ya kan? Kan gak mungkin Lady Gaga ke Gunung Kawi, kan gak mungkin juga. Mereka ada ritual-ritual sendiri yang dimana kalau orang mendengar lagu mereka, orang itu tertarik dan akhirnya membeli album mereka. Ya kan? Nah, street preacher itu berteriak-teriak dan tidak ada yang peduli, diketawain lah, dibilang orang gila, are you crazy, are you crazy? Ya kan, Presiden Preacher mengatakan tinggal tunggu waktu kota California, ya kan, akan melihat bagaimana Tuhan murka. Berapa hari kemudian kebakaran. Ya, artis-artis Hollywood rumahnya banyak kebakaran, sampai Paris Hilton juga rumahnya kebakaran. Paris Hilton katanya mau pindah ke Sumarekon Bapak Ibu, ya kan. Karena konon katanya ada klaster di Tambun, dia mau beli 10 Bapak Ibu, ya kan. Paris Hilton. Ya kan, Paris Hilton, beberapa artis Hollywood, kompleks artis ternama kebakaran. Beberapa pemain-pemain NBA mengajukan cuti. Kenapa? Karena rumah orang tuanya kebakaran. Sampai pelatih Golden State Warriors Steve Kerr, ya, rumah orang tuanya kebakaran di daerah California, Hollywood. Ya, puji Tuhan rumah saya di California nggak kebakaran Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya sudah telepon pembantu saya di sana, orang Cirebon, ya kan. Neng, kumaha damang neng, katanya begitu. Damang katanya begitu. Ya kan. Nah, makanya saya katakan Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat apa yang terjadi di kota California, Los Angeles dan sekitarnya, ya mungkin dimulai dengan kebakaran, oke. Tetapi sebenarnya ini ada menjadi pesan tersirat
Artinya apa? Kalau hidup manusia tidak bertobat, apa yang terjadi di zaman Nuh, apa yang terjadi di kota Sodom dan Gomora, apalagi berbicara tentang kenajisan, akan saya pernah katakan di sini, kenajisan itu membawa murka Allah, gitu loh. Ya, Sodom dan Gomora, kota yang penuh dengan kenajisan. Bapak Ibu boleh googling apa yang ada terjadi di sana. Saya bacanya aja geli, jijik Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan di sana. Wih, ngeri bener. Saya sampai baca di handphone, gila ngeri bener di kota ya. Kok ada orang bisa begini ya? Ya, makanya Tuhan murka. Ya, Nuh di zaman itu, malaikat yang sudah dibuang dari sorga, mereka datang ke dunia, bersetubuh dengan perempuan di zaman itu. Makanya menghasilkan raksasa-raksasa di zaman itu. Dan Tuhan murka, kenapa? Karena ada kenajisan di situ. Tapi Tuhan masih sayang sama manusia di zaman itu. Dikirimlah Nuh untuk berkhotbah sambil bikin batra 120 tahun. Tapi 120 tahun gak ada yang bertobat. Minimal kan bapak udahnya inang udah inang bau gitu loh. Iya kan? Persekutuan kita minimal kan masuk batra gitu loh. Yang lucunya setelah binatang-binatang itu masuk ke batra, semua sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Tuhan tanya, Nuh, mana masyarakat di zaman mana masyarakat yang kamu teriak-teriak itu? Nggak ada Tuhan. Keterlaluan mereka. Mereka memang hidupnya benar-benar hidup dalam kenajisan. Ditutup batra sama tangannya Tuhan. Bukan pakai kunci Inggris Bapak Ibu ditutupnya. Kunci kayak di rumah kita masing-masing. Tangan Tuhan yang tutup, nggak ada yang bisa buka pintu kalau Tuhan sudah tutup. Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada yang bisa Tuhan buka. Nggak ada yang bisa buka. Di zaman itu air hujan belum pernah turun. Tiba-tiba hujan turun, orang kaget. Volume air dari kali, dari selokan, mulai masuk ke kali, mulai genangan depan rumah, mulai naik, orang kaget. Hah? Kok air mulai naik volumenya? Mereka naik ke bukit, dikejar ke bukit. Mereka naik ke gunung, dikejar ke gunung. Dan akhirnya menutupi bumi. Dan orang di zaman itu mati semua. Karena apa? Karena gak mau bertobat. Ya, makanya saya katakan, mengenal kerajaan Allah dan kebenarannya, itu Tuhan mau Bapak Ibu dan saya. Bukan hanya berkatnya. Bukan hanya mujizatnya. Tetapi apa? Jadikan kebenaran Allah sebagai gaya hidup. Tuhan senang loh sama orang yang hidup dalam kekudusan loh. Tuhan respect, Tuhan hormat sama orang yang hidup dalam kekudusan. Tapi Tuhan sangat murka bagi orang-orang yang hidup di dalam kenajisan. Ya, jemaat Tiberias Betos, jangan ada lagi kita hidup dalam kenajisan. Amin. Jangan ada lagi penyelewengan seksual. Jangan ada lagi perselingkuhan. Orang ketiga, keempat, kelima, ke-100 kalau perlu. Ya, minggu kemarin saya katakan harus setia kepada janji rumah tangga. Hanya maut yang memisahkan. Aduh Pak Pendeta, saya sebal sama suami saya. Udah pelit, kasar lagi, tukang pukul. Dia kira saya samsak apa, katanya begitu. Ya, waktu dia batuk, saya dukung doa dalam nama Yesus. Covid Delta. Tujuannya apa? Supaya maut memisahkan ya. Ya nggak gitu juga. Ya jangan ya. Bapak Ibu, ini sudah akhir zaman ya. Kita lihat nih Bapak Ibu, 2025 sampai nanti 2030. Nanti Bapak Ibu lihat apa yang akan terjadi. Ya, yang dipegang oleh orang-orang di belakang layar itu berbicara ekonomi dan kesehatan. Lihat, nanti banyak jebakan-jebakan Batman di sana. Dibikin sulit lah ekonomi, ya akhirnya negara berutang. Dibikin sulit lah ekonomi, akhirnya lapangan pekerjaan tidak ada. Ya kan, dibikin sulit lah ekonomi, akhirnya Bapak Ibu akhirnya harus ikut sama yang pegang aturan. Ya nanti, ya sebelum nanti pengangkatan Bapak Ibu, antikris belum muncul sekarang, belum. Karena gereja-gereja masih Tuhan pakai luar biasa. Tapi setelah pengangkatan nanti antikris akan berkuasa 3,5 tahun kali 2. Dan di zaman itu kita nggak bisa beratasi ekonomi kalau Bapak Ibu dan saya tidak ada tanda dari dia. Ya makanya hati-hati. Sekarang kan sudah mulai kan, ke mall, ya mau bayar cashless Pak. Saya ke Living Word kan, sama anak saya sama istri, saya mau bayar itu, mau bayar minum. Cash bisa? Wah nggak bisa Pak, cashless. Padahal saya bawa 5 miliar Bapak Ibu di mobil ya kan. Duit domino. Padahal kita bawa bagi-bagi. Oh nggak bisa cash ini, nggak bisa. Ya, pakai QRIS Pak, atau nggak pakai debit? Udah debit deh, ya kan? Kita belajar pasar tradisional aja. Sekarang ada beberapa yang nggak terima uang kertas loh. Pak beli bawang, ikan mas,
naik ura, andaliman, ya kan? Mau bapak cash? Oh kami, inang-inang. Aku tidak terima cash, katanya begitu. Ini Pak Pendeta, ini Pak, QRIS, ini ada barcode-nya. Wih, mantap juga inang dari Tarutung ini ya kan. Sudah tidak pakai cash. Karena kalau pakai cash, kuman. Katanya begitu. Bayangin jual andaliman aja udah pakai QRIS Bapak Ibu. Jual andaliman, proyek Senen tuh sana tuh kalau memang mau buktikan. Iya kan, warung-warung sekarang udah pakai QRIS. Lama-lama Bapak Ibu, semuanya udah pakai itu. Dan kalau orang-orang yang gak punya tabungan dan segala macam, gak bisa kita bertransaksi dengan ekonomi. Ya, makanya hati-hati. Ya, apa yang saya katakan ini semua masih awal-awal. Tapi berjaga-jagalah dan berdoa. Ya, supaya kita tidak mengalami di zaman yang mengerikan itu. Supaya Bapak Ibu dan saya kita terangkat ke sorga. Jadi tetangga di sorga, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya perhatikan ya, 2025 sampai 2030 apa yang akan terjadi, peka. Minta Tuhan kasih kepekaan apa nih yang sedang dikerjakan oleh dalam tanda kutip ya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu. Ya, yang ingin menjerumuskan hidup manusia. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, jadikan kebenaran Allah sebagai gaya hidup. Ya, jadi jangan lagi hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kenajisan mendatangkan murka Allah. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, itulah cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa makna yang ketiga? Yang terakhir adalah bangun hubungan dengan Allah melalui doa dan firman. Oke, kita lihat Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Silakan Pak. Mazmur 1 ayat yang kedua sampai ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, keterangannya apa? Doa dan membaca firman Tuhan membantu kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi kuat seperti pohon yang menghasilkan buah. Orang Kristen banyak tanya, jemaat banyak tanya, Pak, bagaimana kami bisa mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan? Ya, setiap jemaat yang tanya sama saya bagaimana menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, yang saya jawab ini adalah poin yang ketiga, dengan doa dan pembacaan firman Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu, saya kasih contoh tadi di Plaza Metro Sunter. Kalau kita fitness, kita olahraga, Bapak Ibu makan vitamin dan sebagainya. Ya, itu tujuannya apa? Supaya fisikmu kuat. Ya, apalagi sekarang dengan berbagai macam virus. Ya, apa yang mau ada katanya dari China itu virus apa tuh namanya tuh? CRV atau apa tuh kalau nggak salah tuh ya? Pas CRV mobil Pak. Iya kan? Yang membuat akhirnya kita deg-degan. Oh, apalagi nih virus nih. Ya, 2 minggu yang lalu saya bawa istri saya lagi cek kandungan di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Sabtu pagi jam 9. Ketika kita sampai di rumah sakit, kita masuk ke lantai 19. Buka lift Bapak Ibu. Ting, itu lautan anak kecil semuanya. Penuh dengan anak-anak. Saya sampai kaget. Ih, banyak benar ini anak-anak. Semua pakai stroller, ada yang digendong, ada yang nangis, ada yang rewel, ada yang panas. Saya tanya sama suster, kenapa di banyak anak-anak? Banyak yang batuk, pilek, DBD, banyak yang panas tinggi, dan virus-virus yang gak tahu nih Pak lagi dicek sama dokter. Sampai dokternya aja sampai begini. Sampai begitu Bapak Ibu. Gak bisa izin buat makan ke toilet, sampai mau ke toilet aja susah. Kenapa? Karena banyaknya anak-anak ya kan yang sedang kena virus. Nah, makanya saya katakan ya bahwa kita minum vitamin, gak salah minum vitamin, olahraga. Saya juga olahraga. Ya, bangun pagi olahraga. Jalan 1 jam, 30 menit. Cuma berapa kali olahraga udah kepanasan, muka hitam Bapak Ibu. Istri saya bilang, kamu jangan kulit, jangan hitam-hitam, apalagi live streaming. Biar mukanya minimal putihnya kayak Marcel Sairang, katanya begitu Bapak Ibu ya kan. Aduh. Iya, waduh saya bilang repot juga kalau sama dengan dia kan repot Bapak Ibu ya kan. Iya. Akhirnya ya udah kalau udah mau jalan pagi, udah mulai panas, akhirnya saya buka YouTube. Aerobik bakar lemak 15 menit. Ya udah, ikut aerobik. Sa ya kan. Minimal nggak panas. Kita lakukan itu tiap hari. Tetapi banyak orang dia minum vitamin tiap hari, olahraga tiap hari, doa nggak pernah. Iya kan? Makanya saya katakan hidup ini ada apa? Dibagi 2, jasmani dan rohani. Iya kan? Waktu kita sekolah ada pendidikan jasmani, ada pendidikan rohani. Pendidikan jasmani kita olahraga semua, kasti, basket, voli, sepak bola, iya kan, jogging, olahraga dan sebagainya. Pendidikan rohani apa?
Yang Kristen dipanggil pendeta, yang Katolik dipanggil romo, yang Muslim dipanggil ustadz. Semua difasilitasi oleh sekolah. Tujuannya apa? Bukan hanya pendidikan jasmani, tetapi rohaninya juga kuat di dalam Tuhan. Ya kan? Jadi kalau kita mengatakan ingin dekat dengan Tuhan, nggak pernah doa dan membaca firman Tuhan, ya kan? Itu kita mau ngomong apa tentang kekristenan ini? Kita nggak punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jangan-jangan kita kenal Tuhan, Tuhan nggak kenal kita. Nah itu yang repot Bapak Ibu. Siapa yang kenal Yesus? Semua pasti angkat tangan. Tapi kalau kita tanya sama Yesus, Yesus kenal nggak mereka semua ini? Kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Repot juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak pernah datang sama Tuhan. Kita nggak pernah say hello sama Tuhan. Kita nggak pernah datang, selamat pagi Tuhan, ini aku. Ya kan aku berdoa kepadamu. Kita nggak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengenal kita? Ada teman saya Bapak Ibu, ya kerjanya luar kota terus. Istrinya melahirkan, dia di luar kota kerja. Dia balik cuma seminggu, pergi lagi keluar kota. Bapak Ibu tahu ketika anaknya udah 2 tahun, 3 tahun. Ketika dia bapaknya itu pulang, teman saya, bukan panggil papi tapi om. Ya kan? Istrinya datang, papi pulang. Papinya, suaminya bilang, nah nih nang. Om apa kabar om? Om, katanya begitu. Kenapa? Karena anaknya tidak punya waktu, Karena bapaknya tidak punya waktu dengan anaknya. Dan anaknya tidak mengenal pribadi bapaknya. Ya mungkin gak pernah dipeluk, gak pernah dicium, gak pernah digendong-gendong dan sebagainya. Beda kalau anak kita. Saya setiap pulang pelayanan, sore-sore, baru mobil masuk garasi, ting, anak saya udah buka, papi, dia udah kenal, dia udah lari, peluk saya. Ya kan? Ketika dia lagi tidur, dia pegang ini saya udah tahu, ini pasti tangannya papi. Bau tangannya beda. Tangannya penuh kuasa dan mujizat, katanya begitu. Kalau tepuk tangan setengah-setengah katanya. Iya kan? Kayak Bapak Ibu pacaran dulu. Kita sama istri kita dulu pacaran. Kayak Bapak Ibu pacaran juga lah. Kan kalau kita nggak komunikasi sama pacar kita, bagaimana pacar kita mau kenal kita? Mau dekat, mau apa? Ini orang sungguh-sungguh atau tidak sih? Apa cuma memang ngisengin kita? Apa memang cuma playboy doang? Apa memang sungguh-sungguh nggak? Kalau sungguh-sungguh, telepon tiap hari. Di mana kamu? Baru ini, lagi apa kamu? Ya kan? Bangun pagi, shalom. Udah doa belum? Udah. Baru beres mandi, lagi apa? Tiap menit ditelepon. Ya kan? Tiap menit. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh. Ini Tuhan nggak pernah disapa. Disapanya kalau kita lagi di ICU. Tuhan, aku sakit. Udah selang. Kata Tuhan, Iseo. Siapa kau? Kata Tuhan. Kau tidak pernah ya kan, kalau repot kok kalau begitu. Lagi sehat-sehatnya nggak pernah manggil Tuhan. Udah di ICU selang ini. Tuhan, ini aku, kata Tuhan. Iseo. Siapa kau? Aku tidak mengenal engkau. Waduh, repot Bapak Ibu. Repot. Mulai hari ini, biarlah Tuhan mengenal hidup kita. Amin. Ya, bukan, saya makanya katakan, kalau berkat mujizat, kita nggak usah ngajarin Tuhan deh. Ini, anak saya ini mau lahiran nih, Februari. Apakah dalam kandungan dia teriak-teriak, baju gua udah ada belum? Nggak ada kan? Pampers gua udah ada belum? Nggak ada. Tapi setiap hari, saya dengan istri diskusi, apa yang mau dibeli, bener gak? Pampersnya bagaimana? Apa namanya, nanti lahirannya mau normal atau operasi, berapa biayanya? Kita udah banyak komunikasi, hitung-hitungan budgetnya berapa, perlaknya bagaimana, buat asinya bagaimana. Tapi kan anak dalam kandungan main keluar-keluar aja, pelok aja. Dan dia nggak mikirin biaya atau apa. Ya, tetapi Tuhan juga seperti itu. Tuhan nggak minta apa-apa sama kita. Tuhan nggak minta uangmu di BCA, di Prioritas Mandiri, BTN, ya kan? Di mana lagi di BPR, nggak ada Bapak Ibu. Emasmu di Pegadaian yang belum ditebus, ya kan? Ini kayaknya pelaku-pelaku banyak juga. Saya doa nggak ada lagi main Pegadaian, amin. Iyalah. Kalau kita cari Tuhan, ya Tuhan cukupkan semua lah. Bener nggak? Iya kan? Ya, makanya saya ingin katakan, ya udah, ya ibu-ibu, udah makanya hari ini kita dekat sama Tuhan. Ya, biarkan kita dalam doa, tiap hari berdoa. Tuhan kenal. Kalau kita bangun pagi, shalom Tuhan. Si Alexander ini, ya, mantap kan? Si Manjuntak, ya kan? Shalom Tuhan. Johannes, mantap ini. Partambun, nah itu dia tuh.
Shalom Tuhan. Bah siabes. Parpekayon. Ah itu dia tuh. Iya kan? Shalom Tuhan. Bah opung neng-neng ya kan? Ya kan? Ya par cawang. Udah kenal. Oh si opung dia dari cawang nih. Tiba-tiba kita bilang udah pakai selang. Tuhan aku tidak mengenal engkau. Malaikat maut jemput selesai Bapak Ibu ya. Mari berdoa dengan baik. Konsisten. Baca firman konsisten ya. Jangan Pak saya mau janji baca firman. Ada jemaat tuh berapa tahun yang lalu tuh saya pernah cerita. Sebelum Natal Tiberias sudah selesai. Wih mantap juga nih. Januari dia ngomong. Ketemu saya tahun depan lagi. Sekitar bulan Juni gitu. Pak apa kabar? Kan Bapak yang bilang mau baca Alkitab kan? Oh iya. Udah sampai mana Pak? Ini udah tahun baru nih. Masih kejadian Pak katanya begitu. Setahun sudah berlalu. Masih kejadian satu nih. Roh Allah melayang-layang Bapak Ibu ya kan. Macam betul aja lah. Minimal kalau udah setahun itu atau mungkin lah 9 bulan lah. Minimal Meleaki udah beres. Udah masuk Matius gitu loh. Ini semangat 45 no action talk only Bapak Ibu. Ya kan jangan ya. Bapak Ibu. Sesuatu yang paling menyedihkan adalah apa? Ketika Tuhan tidak mengenal kita. Wow itu sedih loh. Melebihi putus cinta, melebihi ditipu orang proyek miliaran. Beneran. Ya kalau kita ditipu mungkin sedih. Tapi lebih sedih lagi Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau. Waduh itu nangis. Nangis Bapak Ibu ya. Makanya jadikan doa dan baca firman. Membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita. Apa saja yang kita kerjakan. Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan. Pemain musik boleh siap-siap. Kesimpulan. Tahun baru adalah waktu yang tepat untuk memperbarui prioritas hidup kita. Jadikan tahun ini sebagai tahun di mana kerajaan Allah menjadi fokus utama hidup kita. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Karena menurut survei kebanyakan duduk tidak bagus ya. Aliran darah biar lancar ya kan. Terima kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Wajah. Terima kasih Tuhan. Ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku.
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua pasti akan ditambahkan. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan hilang kalau Bapak, Ibu, dan saya menjadikan Yesus sebagai prioritas hidup yang benar. Diberkati kau di kota dan di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama dengan hati bersyukur kita buka hati kita, sambut yang terbaik pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan iman, karena tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Kembali kita boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dipastikan roti dan anggurnya sudah dipersiapkan. Kita angkat rotinya dulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri, tolak perceraian, tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoalah sungguh-sungguh. Kembali berkomitmen kepada Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan, mencari kerajaan Allah dan menghidupi kebenaran yang kita sudah pelajari melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua Tuhan tambah-tambahkan, tidak kekurangan, tidak minta-minta, tidak utang-utang. Apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan semua, mujizat terjadi. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga. Dan yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Yesus.
Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Juga ketika kami diurapi, kami penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Dalam nama Yesus. Diberkati juga setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, maka setiap permohonan doa, mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Yang pertama kita berdoa buat gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati, bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Agar terus dipakai Tuhan secara luar biasa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Berdoa untuk koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati, jerih payah setiap teman-teman yang melayani tidak akan pernah sia-sia. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Rumah tangga Bapak Ibu rukun damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Diberkati juga anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa untuk Bapak Silver Utara Barat, Ibu Marta Sian, Tuhan berkati, sehat sempurna, terima mujizat kesembuhan. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang sakit, hari ini Tuhan sembuhkan. Yang beban berat, Tuhan pulihkan. Kita percaya tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Hamba juga berdoa buat istri yang sedang mengandung, mau masuk 9 bulan, berkati agar kandungan sehat sempurna, anak dalam kandungan sehat sempurna, dan lahiran sesuai dengan waktunya Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Bagimu pujian